Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vestandi Kutardo dari kelas 4 MA2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PPh pasal 21, 22, dan 23. Untuk penjelasan selanjutnya, simak video berikut ini. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu PPh pasal 21? Jika belum ada yang tahu, maka sini saya akan kasihkan penjelasan secara singkat. PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri. Subjek pajaknya terdiri dari pekerja formal karyawan pegawai, 2. Pekerja bebas atau bukan pegawai, yang ketiga sebagai pekerja sekaligus pengusaha, yang keempat wajib pajak pribadi sebagai pengusaha. Selanjutnya, perlakuan atas PPh 21 dan beberapa pesan pajaknya akan sangat variatif tergantung penerima penghasilannya. Yang pertama, penghasilan bagi karyawan tetap, kedua, bagi penghasilan bagi karyawan tidak tetap, ketiga, penghasilan bagi bukan pegawai atau karyawan, dan yang keempat, penghasilan karyawannya dikenakan PPh 21 final. Tetapi sekarang PPh 21 ada perubahan regulasi loh. Terdapat dua skema tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21, yaitu tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh, dan yang kedua tarif efektif rata-rata atau TER pemotongan PPh pasal 21. Nah teman-teman, jadi juga ada perubahan skema hitung ya, yaitu perubahannya meliputi seluruh skema perhitungan PPh 21, perluasan cakupan penghitungan PPh 21, pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan, penggabungan seluruh penghasilan dan masa pajak, serta pemotongan PPh 21 atas natura atau kenikmatan. Berikut ini menunjukkan tabel perubahan skema pajak penghasilan untuk setiap status subjek pajak penerima penghasilan. Lapisan penghasilan kena pajak diubah menjadi mulai dari 60 juta per tahun dengan tarif progresif antara 5% hingga 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar sebagaimana telah diatur dalam UU HPP 7 2021. Berikut tabel lapisan tarif pasal 17 ayat 1 dan perubahannya dari UU PPh nomor 36 2008 ke UU HPP nomor 7 2021. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang PPh pasal 21, dan selanjutnya mari kita masuk ke PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan suatu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Objek pajaknya diantaranya yaitu impor barang dan ekspor seperti batu bara, mineral logam, dan non-logam, pembayaran atas pembelian barang pemerintahan pusat, daerah, instansi, dan lain-lain, pembayaran atas pembelian barang, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga, pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN, penjualan hasil produksi kepada distributor seperti semen, baja, kertas, otomotif, atau farmasi, penjualan kendaraan bermotor, penjualan migas, pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Perluasan pemungutan objek pajak yaitu seperti pesawat terbang pribadi dan helikopter, kapal pesiar, yacht dan sejenisnya, rumah beserta tanahnya senilai 30 miliar atau 400 meter persegi, apartemen kondominium 30 miliar atau 150 meter persegi, kendaraan bermotor roda 4 seperti jeep, sedan, dan lain-lain, serta kendaraan bermotor roda 2 dan 3 senilai 300 juta sampai 250 cc. Berikut adalah pengecualian pemungutan PPh pasal 22 diantaranya seperti di bawah ini. Berikut ini merupakan tarif PPh pasal 22. Selanjutnya pemungut PPh 22 sebagaimana disebutkan dalam UU PPh nomor 7 tahun 1983 yang beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008. Pemungutan PPh pasal 22 itu wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, dan di bawah ini merupakan pemungut PPh 22. Nah teman-teman, tadi itu
adalah penjelasan singkat tentang PPh pasal 22 dari saya, dan selanjutnya kita mari ke PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, kecuali yang sudah dikenakan PPh pasal 21. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Selanjutnya, dasar hukum PPh 23. Di bawah ini adalah beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum PPh 23. Berikutnya aturan pengecualian terkait jasa lain PPh 23. Sebelumnya jasa lain ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 244 PMK 3 2008. Aturan ini kemudian diperbarui dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 3 2015. Objek PPh 23 mencakup berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Berikutnya sewa dan penghasilan terkait penggunaan aset, jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi, serta jasa lainnya. Selanjutnya ada beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan pajak ini, seperti pembayaran kepada bank, sewa dalam sewa guna usaha, dividen atau laba yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD. Subjek PPh pasal 23, pihak yang dikenakan pemotongan PPh 23 ada dua. Yang pertama, pihak yang penghasilannya dipotong PPh 23 serta pihak yang memotong PPh 23. Tarif pajak yang dikenakan pada PPh 23 ada 4 macam. Yang pertama tarif 15%, yang kedua ada tarif 2%, dan yang ketiga ada tarif khusus untuk vintage, dan yang terakhir ada tarif lebih tinggi untuk yang tidak memiliki NPWP. Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya mengenai PPh pasal 23. Dan terima kasih telah menonton dan menyimak video tentang PPh pasal 21, 22, 23 yang saya buat. Kurang lebihnya saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Dadah.